Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah beserta pengurus yang lainnya atau struktur jajaran pengurusnya. Yang saya hormati seluruh peserta ataupun anggota dari Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah khususnya, dan juga ada yang dari majelis-majelis taklim lainnya atau mushola undangan. Mudah-mudahan pada kesempatan sore hari ini Allah turunkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, hingga kita umat akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat yang nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, kajian kita adalah tentang Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah yaitu ayat yang ke-4, Maliki Yaumiddin. Insyaallah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencukupkan kepada kita semuanya. Semua isi Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah itu disebut dengan pembukaan. Satu, pembukaan itu menunjukkan artinya disitulah isi dari Al-Quran. Ada semuanya di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita ada buku seperti ini, biasanya di situ ada yang namanya pembukaan, itu ada yang namanya daftar isi, ada yang namanya sambutan, dan seterusnya. Nah, itulah surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah nama lainnya juga disebut dengan Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Quran itu di dalam surat Al-Fatihah. Dan untuk kalimat mendoakan ya kepada sesama, termasuk kalau kita mendoakan orang yang sakit, kemudian mendoakan juga orang yang sudah wafat, mendoakan untuk keberhasilan tentang sesuatu niat kita, itu biasanya pada umumnya digunakan berkah surat Al-Fatihah. Dan yang paling kita sama-sama tidak bisa kita tinggalkan, surat Al-Fatihah ini ada di dalam setiap rakaat sholat, ya kan Bu? Setiap rakaat sholat tanpa Fatihah sholatnya sah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Karena Fatihah termasuk rukun sholat. Fatihah termasuk rukun sholat. Jadi
rukun sholat Fatihah ini tidak bisa digantikan dengan surat-surat lainnya. Jadi kalau ibu misalnya pahamnya hanya surat Al-Fatihah, memang itu surat Al-Fatihah yang wajib dibaca ketika sholat. Kalaupun ada tambahannya setelah Fatihah, maka itu sunnah. Ya kan, kalau yang 4 rakaat, yang 2 rakaatnya itu biasanya ditambah dengan surat yang lain yang pendek-pendek. Ya. Kalau kita misalnya sholatnya itu 2 rakaat subuh, yang 2 rakaatnya itu yang pakai surat pendek, yang 1 rakaatnya hanya Fatihah saja. Kemudian kalau sholat subuh yang 2 rakaat, berarti itu tambahannya juga sunnah. Ya, kalau kita sholat sunnah, rawatib, qobliyah atau ba'diyah, itu kadang-kadang kok kelihatan orang kok cepet ya sholatnya. Kita jangan buruk sangka dulu. Apa yang dibaca? Mungkin dia hanya baca Fatihah. Begitu udah selesai Fatihah, maka dia ruku. Disitulah kita tahu ilmunya. Ya, tahu ilmunya. Ya toh, silakan ini nanti dipahami dengan baik, karena Fatihah itu dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka surat Al-Fatihah ini disebut dengan 7 ayat ya, yang dibaca berulang-ulang. Nanti kita ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ahli membaca Quran, ahlul Quran. Kalau Al-Quran, Fatihah itu udah pasti kita baca di dalam sholat kita, di luar sholat diulang berkali-kali. Mari kita akan simak ya satu paparan kajian kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu berorientasi akhirat. Maliki Yaumiddin ini artinya adalah yang menguasai hari pembalasan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kami sadar ya, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa ajal kami ini ada batasnya, ada waktunya. Berikan kepada kami sebuah kekuatan untuk mempersiapkan diri buat bertemu denganmu ya Allah. Coba Bu, kita evaluasi. Siapa manusia yang paling panjang umurnya? Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang menyatakan Nabi Nuh itu 950 tahun, ada yang menyatakan 1000 tahun. Kemudian disusul dengan manusia-manusia yang deretan umurnya juga panjang-panjang, tapi semuanya di bawah umur Nabi Nuh alaihissalam. Ya, orang soleh banyak yang umurnya panjang selain daripada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi juga ada orang-orang yang menentang kepada Allah, orang yang durhaka kepada Allah juga umurnya diberikan panjang. Yang saya tahu adalah satu Fir'aun. Fir'aun itu umurnya itu lebih daripada 300 tahun. Lebih dari 300 tahun. Lebih dari 300 tahun. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh, masih di bawah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdakwahnya itu 500 tahunan lebih. Berdakwah, ngajak orang masuk ke dalam agama tauhid untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau saya baru beberapa hari ya. Baru beberapa hari di sini. Di sini baru beberapa hari. Dibandingkan dengan Nabi Nuh sangat-sangat amat jauh, 0,00%.
Nah, oleh karena itu umur kita tadi sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rasakan masing-masing. Hari ini umur kita sudah di atas rata-rata 4, 5, 6, 7 kepala. Ya, kepala 5, 6, 7. Sekarang sudah banyak yang berubah, Bu, di dalam diri kita. Ya, yang pertama biasanya apa yang berubah? Ya, yang jelas umur tadi bertambah. Umur kita bertambah, hakikatnya berkurang. Jatah kita hidup di dunia. Maka diingatkan tadi, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Doa kita tadi adalah, ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, kesempatan untuk sebanyak-banyaknya mempersiapkan amal soleh untuk menghadap-Mu, ya Allah. Itu doa kita, ya kan? Dulu ibu-ibu di sini pasti yang tercantik kata suaminya, betul? Betul. Saya juga dulu adalah calon suami yang paling terganteng menurut istri saya. Berapa? 26 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah seperti ini. Pendengaran sudah mulai berkurang. Penglihatan sudah mulai ditambah alat. Iya toh? Kemudian apalagi? Termasuk juga ingatan. Ingatan kita ini amat sangat terbatas. Banyak ingatnya atau banyak lupanya, Ibu? Banyak lupanya. Ya, ingat, Bu, kalau kita banyak lupanya, itulah namanya penyakit tua. Ya, maksimalnya full-fullnya itu kalau usianya masih terus ditambah, semakin banyak lupa. Jangankan hitungan hari, hitungan menit sudah banyak lupa. Namanya pikun. Ya, namanya apa, Bu? Namanya pikun. Maka di sini insya Allah kita ingin bersama-sama, Bu, untuk menghisab diri supaya kita akan betul-betul peduli kepada apa yang namanya nanti hari kiamat, terutama kiamat ajal kita yang disebut dengan kiamat sugro. Gitu. Kiamat apa, Bu? Kiamat sugro. Ya, orang kadang-kadang banyak yang tidak percaya kepada adanya terjadi kiamat, termasuk juga kematian. Seolah-olah hidup di dunia ini akan selama-lamanya. Ya betul, Bu. Kalau manusia itu sedang diberikan kebahagiaan, gak pernah merasa sakit, ya, kalau dagang gak pernah merasa rugi. Nah itu. Kemudian kalau masih punya badan sehat, paras wajah juga masih kayaknya awet terus, ya. Awet tua apa awet muda, Bu? Awet muda. Iya. Iya, Bu. Saya punya seorang teman, usianya sekarang umur 70 tahun. Ya, usianya sudah 70 tahun, sudah keluar, sudah resign dari teman saya ngajar di sana. Jadi orang bilang, kawan-kawan, Bapak itu ya dulu pertama kali kesini kayak gitu, sekarang masih kayak gitu aja. Maksudnya apa? Maksudnya ya mukanya apa ininya kan seperti itu. Awet tua apa awet muda itu? Iya. Dulu juga sudah tua begitu, bukan muda ya kayak gitu. Jadi awet tua ya, Bu, ya. Awet tua. Awet tua. Karena saya ketemunya dulu itu mungkin usianya sudah sekitar hampir 50 tahunan lebih. 50 tahun lebih. Waktu itu saya umur masih 28 tahun ketemu beliau. Umur 28 tahun. Ya sekarang udah berapa bedanya dengan saya? Ya itu sekitar itu. Udah 70 tahun, saya 52, berarti betul. Ya, sekitar 18 tahunan sama beliau. Nah itulah bahwa kita ini kadang-kadang kalau sudah merasa seperti itu, kok nggak mati-mati, ada orang yang doa, ya Allah, lebih baik matilah daripada harus menderita di dunia ini. Ada yang sampai orang berkata begitu, na'udzubillahi min dzalik. Itulah yang namanya berputus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berkata demikian.
Karena namanya ajal itu la yastaqdimun wa la yastakhirun. Ya, tidak pernah bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Walaupun sejengkal dimajukan nggak bisa, ya dimundurkan sejengkal juga tidak bisa. Kalau dia sudah datang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Tapi kita wajib untuk ikhtiar. Ikhtiarnya apa tadi? Ya Allah, kuatkanlah ya Allah sisa usia saya ini dalam rangka untuk beribadah hanya kepadamu, beramal yang kau terima ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita harus irinya yang bagus ya. Ada orang yang kadang-kadang waktu pas usianya masih muda nggak pernah sholat, nggak pernah melakukan amal-amal soleh, tapi ketika dia akhir hayatnya itu husnul khotimah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak akan bisa berlaku kepada kita yang menginginkannya. Ya kalau kita berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, boleh kita berdoa seperti itu, ya boleh, Allah pasti akan mengabulkannya juga. Ya, tapi kita itu di situ adalah dalam rangka untuk ikhtiar. Tapi jangan sampai kita ini, wah sudah, saya juga pasti seperti itu. Nah, memastikan seperti itu, seperti tadi yang diceritakan tadi saudara kita, ya mungkin sudah diceritakan, oh dia itu bagus, banyak ibadahnya, ya di akhir-akhir kehidupannya banyak ibadahnya, banyak sedekahnya, alhamdulillah. Tapi belum tentu bagi kita ini yang masih kita hidup di situ. Termasuk saya juga hati-hati, wanti-wanti, ya. Apa ini masuk? Iya. Nah, itu namanya halangan, godaan, cobaan hidup di dunia. Maka ibu sekalian, saya ini tadi ngoret-ngoret sedikit ya. Ada satu hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di sini adalah tentang simulasi kehidupan. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk-duduk dulu itu dengan para sahabatnya. Kemudian karena dulu itu belum ada lantai seperti ini, Bu, lantainya pasir ya, Bu ya. Nah, beliau mengambil sebuah rokrak atau ranting ya, mengambil ranting pepohonan. Nah, kemudian beliau katakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kehidupan kalian mulai dari lahir sampai kita mati, saya dan kalian. Nah, kelihatan Bu? Ini kebalik ya? Enggak ya? Nah ini. Nah itu. Ini gambar apa ini Pak Asep ini? Ini saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana kehidupan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi di sini ada gambar persegi 4 kotak ya Bu. Kemudian yang tengah itu, Bu, garis tengah itu namanya ajal, usia kita. Mulai dari awal sini sampai akhir. Yang pada akhirnya Ibu, ya, ajal itu terus berjalan. Tapi dengan sunatullahnya di dalam perjalanan itu banyak rintangan, banyak godaan. Ini garis-garis putus ini itu namanya rintangan, godaan. Ya, termasuk juga ini adalah merupakan salah satu pengintai daripada ajal kita. Ada orang yang berhenti ya di sini dalam rintangan pertama langsung, mungkin karena ketabrak, ya ajalnya disitulah ketabrak ya Bu ya. Ada yang jatuh dari pohon kelapa mati itu. Bahkan ada yang barusan lahir juga mati. Bahkan ada yang sebelum lahir dalam kandungan juga mati.
Kenapa disebut mati? Karena dia pernah diberikan kesempatan hidup, maka disebut mati. Ya kan? Waktu di USG usia 8 bulan itu kan masih ada nyawanya, hidup. Nah, begitu mau melahirkan mati. Ada yang matinya bareng sama ibunya, ada juga yang mati sebelum dia dilahirkan. Nah, kalau kita berada di mana? Nah, berada di antara ini. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian ini adalah merupakan perjalanan panjang ajal sesuai dengan batas usia yang Allah Subhanahu wa taala rahasiakan kepada kita. Tapi ingat, Allah sudah mengirim utusan-utusannya kepada kita berupa apa tadi? Rambut yang hitam sudah mulai berubah menjadi uban, jadi dunia lain, ya dunia putih, ya rambutnya jadi putih. Tadi ya, kemudian tadi yang namanya tenaga yang tadinya kekar, ibu ya bisa bekerja 9 jam non-stop. 9 jam non-stop mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, lebih daripada 9 jam, mungkin berbelas-belas jam. Hari ini ibu kita sudah mengurangi tenaga itu. Kalaupun bisa kita sudah luar biasa capeknya, betul Bu? Iya. Ini tandanya bahwa kita itu harus sudah mempersiapkan segala sesuatu. Yang kita khawatirkan ibu, ya banyak para ulama itu sudah memberikan sinyal, hati-hati dengan akhir kehidupan kita. Kebiasaan kita itu hari ini apa? Kalau kebiasaan hari kita ini sekarang ini sedang dalam selalu berbuat dalam kebajikan, insya Allah akhir kehidupan kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kita akhir ini sering-sering kita menunda-nunda ya kebaikan-kebaikan, nantilah. Nah, saat itulah kita akan termasuk tadi orang-orang yang akan terjebak kepada tamanna Allah. Apa itu? Berangan-angan. Ya. Sehingga orang yang selalu berangan-angan itu, orang yang selalu menunda-nunda kebaikan itu, dia suatu saat akan menyesal. Semenyesal-nyesalnya yang tiada tara ibu sekalian. Tahu-tahu dia sudah dibangunkan di alam barzakh. Itu pun saat dia menghadapi sakaratul maut sudah diperlihatkan oleh Allah, ini jalan kamu itu. Jalan kamu itu kemana? Nah, dan orang-orangnya yang akan membawa ke sana sudah dipersiapkan di kanan kiri kita. Nah, makanya oleh karena itu kita kan berdoa, dalam doa kita itu Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, gampangkanlah saya dalam menghadapi sakaratul maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kemudian sukseskanlah, selamatkanlah saya, termasuk sebelumnya adalah di dalam alam barzakh, alam penantian yang sekian tahun, ribu tahun, mungkin sudah tidak dihitung lagi dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Masih semuanya orang-orang belum pindah dari alam barzakhnya masing-masing. Ada yang alam barzakhnya di dekat samping rumahnya, ada yang jauh di kampung orang, ada yang di atas gunung, ada yang di dasar lautan, ada yang di dasar sungai, dasar danau, gitu. Jadi itulah namanya alam barzakh, alam penantian. Tapi semuanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya masing-masing sesuai dengan amalan kita. Maka doa kita di dalam surat Al-Fatihah tadi, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, doanya adalah ya Allah, karuniakan kesempatan kepada kami, ya kepada saya, untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu amal untuk menghadap-Mu ya Allah, ya. Nah ini ibu-ibu ya, jadi kita ini harus menyadari banyak kejadian-kejadian yang sekarang ini yang menunjukkan terjadinya akhir kehidupan kita, yang terutama tadi
Orang yang sudah sakit dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun. Kok nggak mati-mati juga? Ya memang itulah belum ajalnya ya. Belum ajalnya. Ada orang yang di situ menjaga setiap malam orang yang sakit, merawat orang yang sakit, malah dia yang mati dulu. Bahkan dokternya yang mengatakan bapak ini ya, dia memvonis bapak ini dengan penyakit yang sangat akut, dengan penyakit seperti ini sudah komplikasi. Saya bukan mendahului Tuhan katanya ya, tapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah akan berikan kepadanya adalah yang terbaik. Gak taunya dia sendiri habis sholat subuh yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada yang tahu kita kan, Bu? Gak ada yang tahu kita. Maka inilah salah satunya supaya kita bisa mengerem dari kehidupan dunia yang hingar-bingar ini adalah banyak-banyak mengingat yang namanya kematian. Itu yang bisa mengerem hidup kita dari kehidupan dunia yang fata morgana ini. Ya, usia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kisaran 60 sampai 70 tahun. Kalau kita yang ada di sini berapa persen yang sudah di antara itu, Bu? Yang sudah masuk ke 60 dan di bawah 70 sudah berapa orang di sini? Nah, inilah kita bisa merasakan sendiri. Nah, ibu ini sudah, Bu Umi sudah hampir 80, berarti bonusnya sudah banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan sisa usianya kira-kira masih banyak atau sedikit, Bu? Enggak tahu kita. Cuman tadi kabar dari Rasulullah SAW, umatku ini rata-rata 60 sampai 70 tahun. Berarti sudah bisa kita hitung ibu ya, umur ibu 80 tahun. Ya. Nanti gimana ya? Pokoknya sekarang itu ya itu tadi. Jangan sampai kalau saya misalnya umur 52 tahun, kalau 60 saja berarti masih 8 tahun lah lagi. Itu kadang-kadang seperti itu masih dalam rangka untuk angan-angan. Setiap waktu, setiap saat kita harus siap-siap. Gak mesti sakit dulu kan, Bu, mati itu. Ya, orang sehat banyak yang mati. Gitu, raja-raja mati. Presiden mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Ya sampai hari ini nggak ada orang yang sampai hidup selama-lamanya. Hanya saja Allah banyak berikan satu iktibar, baik orang soleh ataupun orang yang tidak baik, Bu. Saya kemarin cerita sebentar ya, Bu. Kemarin waktu pas meninggal, tetangga saya sekaligus sebagai tokoh pendiri kampung, beliau itu ya. Nah, Pak Ustadz itu adalah merupakan Ustadz yang luar biasa, generasi muda di situ. Jadi beliau katakan ya kepada saya, dia bilang, Kang Asep, ya bilangnya sama saya, Kang Asep, waktu memindahkan kuburan kita ini dari ujung kampung ke pangkal kampung waktu itu ya 3 tahun yang lalu, itu luar biasa. Allah perlihatkan banyak orang-orang soleh. Kenapa? Itu yang sudah puluhan tahun ya, itu masih keadaan bagus ini, apa namanya itu, kain kapan gitu, tulang-tulangnya barangkali di dalamnya juga masih bagus-bagus ya, tidak kemana-mana, banyak diperlihatkan ya, sama penggali-penggali kuburan waktu itu. Luar biasa. Karena pada waktu itu nggak lama-lama sudah digali, dipersiapkan apa namanya petinya ya, kemudian dikuburkan waktu itu dengan petinya langsung. Jadi 2 kali gali ya, kubur sama ngelubangin kubur. Itu ada 350-an lebih kuburan pada waktu itu, dari tahun berapa? Dari tahun 52 sampai tahun 2000 setelah Covid ya, setelah Covid. Jadi itulah
banyak Allah perlihatkan kepada kita itu di dunia ini saja orang-orang yang soleh. Saya yakin orang seperti itu adalah orang soleh. Dia tidak dimakan usia dan juga dia tidak makan oleh cacing tanah. Itu salah satunya Allah perlihatkan agar menjadi iktibar bagi kita semua. Salah satunya adalah apa, Bu? Yang bisa menjaga itu adalah sedekah jariyah. Kita ciptakan diri kita dan juga keturunan kita menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tua. Kita sudah menjadi orang tua, tapi kita punya orang tua. Doakan juga orang tua kita dan juga doakan anak-anak kita juga agar mendoakan orang. Kalau kita sudah biasa mendoakan orang tua kita, leluhur kita, insya Allah tanpa diminta nanti anak cucu kita juga kalau kita sudah nggak ada mendoakan kita. Itu sudah hukum A. Ya, kemudian yang ketiganya, Bu, sampaikan ilmu itu walaupun satu ayat. Balighu anni, kata Rasul, walau ayatan. Ya, sampaikan ya dariku wahai manusia walaupun hanya satu ayat. Jadi habis pengajian ini, Bu, apa yang masih ada di sini, Maliki Yaumiddin kan satu ayat tadi ya, Bu ya. Maliki Yaumiddin satu ayat. Sampaikan nanti ya, kemudian pahami, amalkan dan ajak orang lain untuk mengamalkan itu. Nah, itulah yang disebut tadi amal yang bisa menemani kita di alam barzah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita sama-sama kita doakan almarhumah Ibu Atiyah binti Ahmad Salimin yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari yang lalu, dan ini termasuk jamaah pengajian sini ya, Bu ya. Ya, pengajian sini insyaallah. Kita doakan mudah-mudahan beliau almarhumah menjadi hamba Allah yang soleha, kemudian mendapatkan satu gelar husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Di alam barzahnya mendapatkan nikmat kubur, segala amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segala dosa dan kesalahannya juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Liridaillahi taala wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal wahidus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidana wa asatidatina wa masyayikhin wa li'immatil muslimin wa ammatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila ruhi Ibu Atiyah binti Ahmad Salimin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tabdilna ba'daha waghfir lana wa laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal hasanatiha wa kaffir sayyiatiha bi ridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anjili rahmah wal maghfirah ila ruhi Ibu Atiyah binti Ahmad Salimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.